Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 9, bab 7, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal itu harus kita miliki. Karena optimis itu adalah tidak pantang putus asa dengan adanya ikhtiar atau usaha, dan tawakal artinya usaha tersebut hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal ini, marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9. Bab 7. Meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. 1. Quran Surah Ad-Zumar ayat 53. Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Quran Surah Ali Imran ayat 159. A. Quran Surah Ad-Zumar ayat 53. Dalam ayat ini terdapat kandungan Surah Ad-Zumar ayat 53, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum dan ketentuan Allah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah perbuatan melampaui batas atau perbuatan dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera dimintakan ampunan atau maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa asalkan hambanya mau bertobat. B. Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Kandungan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka. Pahala tersebut akan menjadi bekal meraih kebahagiaan di akhirat. Amal saleh yang telah mereka lakukan akan dibalas dengan sorga. Sorga merupakan balasan sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang saleh. C. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dalam ayat ini terkandung pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah SAW merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan karunia sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia. Kita harus berusaha dan berdoa supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk memaafkan dan memohonkan ampunan atas dosa dan kesalahan orang lain, terutama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula dengan kita, sebelum seseorang meminta maaf kepada kita, hendaknya kita memberi maaf terlebih dahulu. Dengan saling memaafkan, hidup menjadi tenang, harmonis, dan tercipta kerukunan. 2. Memahami hukum bacaan qalqalah. Qalqalah berarti memantul atau membalik. Huruf-huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, ja, dal. Qalqalah dibagi 2, yaitu qalqalah sugra atau kecil jika di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharakat sukun,
Contoh huruf qaf dan dal. Tudrika, iqra. 2. Qalqalah kubra atau besar. Apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharakat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Contoh huruf qaf dan ba. Min alaq, iza waqab. Setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, maka ada tugas untuk kalian. 1. Tuliskan materi pelajaran bab 7, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal di buku catatan. 2. Tuliskan kandungan surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, Quran surah Ali Imran ayat 159 dengan benar. 3. Tuliskan 3 contoh qalqalah sugra dan 3 contoh qalqalah kubra. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini, bab 7 tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ketiga sikap ini adalah sikap terpuji yang harus kita miliki karena ketiganya merupakan kunci meraih kesuksesan. Ibu harapkan kalian bisa menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.